Halo, perkenalkan nama saya Melani Naila Pramudias dengan NIM 23060220042, kelas 6B, program studi Tadis IPA. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu dosen Feni Widianti MPD. Nah, materi yang saya ambil adalah tentang ekologi hewan. Langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi apa sih ekologi hewan itu? Jadi ekologi hewan ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi antara hewan dengan lingkungan mereka, baik secara biotik yaitu makhluk hidup lain atau abiotik yaitu fisik dan kimia. Nah, studi ini itu bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi hewan mempengaruhi sebaran atau bisa disebut dengan distribusi, kelimpahan, perilaku, dan adaptasi hewan dalam suatu ekosistem. Nah, untuk ruang lingkup ekologi hewan itu mencakup beberapa aspek. Di sini ada 4 aspek yang mempengaruhi ruang lingkup ekologi hewan. Yang pertama adalah individu atau organisme. Apa sih itu? Jadi individu atau organisme ini memahami bagaimana hewan itu beradaptasi dan berperilaku dalam menghadapi perubahan lingkungan fisik dan biotik. Nah, adaptasi ini tuh biasanya berupa perubahan morfologi, fisiologi ya. Nanti akan kita jelaskan di menit nanti. Dan tingkah laku untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah populasi, di mana populasi ini tuh mempelajari dinamika jumlah dan distribusi hewan dalam suatu wilayah tertentu, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, penurunan, dan penyebaran populasi. Nah, yang ketiga itu adalah komunitas. Nah, komunitas ini tuh melihat interaksi antar spesies hewan dalam suatu habitat seperti kompetisi, predasi, simbiosis, dan hubungan lainnya yang membentuk suatu komunitas. Dan yang aspek yang keempat itu adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini tuh fokus pada interaksi hewan dengan komponen lingkungan biotik atau abiotik. Ya, jadi biotik dan abiotik secara menyeluruh gitu, termasuk dalam aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi hewan. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor abiotik, yaitu faktor-faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan hewan seperti suhu, kelembapan, cahaya, pH, salinitas, arus air, dan tekanan udara. Nah, tapi kondisi ini itu dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Maka dari itu, hewan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat bertahan hidup. Nah, faktor yang kedua adalah faktor biotik. Faktor biotik ini meliputi interaksi antara dengan makhluk hidup lain ya, seperti kompetisi antar spesies untuk sumber daya seperti makanan, ruang, air gitu. Terus kemudian hubungan pemangsa dengan predator, kemudian parasitisme, mutualisme, dan simbiosis. Jadi faktor ini tuh sangat menentukan kelangsungan hidup dan keseimbangan populasi hewan dalam komunitas. Nah, kemudian faktor terakhir, faktor yang ketiga itu adalah sumber daya. Jadi sumber daya ini adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh hewan, meliputi energi, materi, dan ruang. Tapi ketersediaan sumber daya ini tuh terbatas dan berfluktuasi. Nah, maka dari itu hewan itu harus bisa bersaing dan beradaptasi untuk memanfaatkan sumber daya itu secara optimal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada konsep penting
ekologi hewan. Nah, di sini yang pertama adalah ruang ekologi. Nah, apa sih itu ruang ekologi? Jadi ini tuh adalah posisi dan peran hewan dalam ekosistem, termasuk bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan berinteraksi dengan organisme lain. Kemudian yang kedua ada habitat. Ya, pasti kita sudah sangat tidak asing dengan kata habitat. Jadi habitat itu adalah tempat atau lingkungan fisik di mana hewan hidup dan beraktivitas. Kemudian yang ketiga adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini juga nggak asing ya. Jadi ini tuh adalah aliran energi dari produsen ke konsumen dan predator yang menunjukkan hubungan makan-memakan organisme. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah piramida ekologi. Ini merupakan gambaran kuantitatif yang menunjukkan jumlah biomasa atau energi pada tiap tingkat trofik dalam ekosistem. Yang terakhir ada biodiversitas. Ini merupakan keragaman hayati yang mencakup variasi genetik, spesies, dan ekosistem yang menjadi sumber daya penting bagi kelangsungan hidup hewan dan keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adaptasi hewan terhadap lingkungan. Jadi hewan itu pastinya menunjukkan berbagai bentuk adaptasi untuk bertahan hidup. Tadi udah saya singgung pada di awal tadi kalau ada seperti morfologi, fisiologi seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang adaptasi hewan di lingkungannya. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Jadi adaptasi morfologi ini adalah merupakan perubahan bentuk fisik, misalnya warna bulu yang menyerupai dengan lingkungannya atau menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Ini merupakan perubahan fungsi tubuh, misalnya kemampuan untuk menghemat air di lingkungan kering. Nah, untuk yang ketiga adalah adaptasi perilaku. Ini tuh perubahan tingkah laku seperti migrasi untuk mencari sumber makanan atau menghindar dari predator. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Nah, ini merupakan simbiosis yang dimana simbiosis itu dibagi menjadi 3. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Pastinya kita sudah tidak asing dengan 3 simbiosis ini ya. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana ini tuh simbiosis yang kedua pihaknya itu diuntungkan, jadi tidak ada yang merugi. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini tuh yang satu diuntungkan tetapi yang satu tidak untung dan tidak rugi. Jadi yang satu untung tetapi yang satu tidak dirugikan gitu, tetapi tidak untung juga. Nah, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, di mana ini tuh yang satu untung tapi yang satu dirugikan gitu. Nah, selanjutnya adalah sumber daya bagi kehidupan hewan. Yang pertama adalah makanan ya. Pastinya makanan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup hewan, karena hewan itu memerlukan energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya. Nah, jadi berdasarkan kemampuan organisme dalam menyintesis makanan itu dibedakan menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, untuk yang selanjutnya sumber daya yang kedua adalah oksigen, di mana oksigen itu juga sangat penting ya bagi hewan atau bagi seluruh organisme, yaitu untuk proses pernafasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme itu maupun untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan tubuhnya gitu. Nah, kemudian sumber daya yang ketiga itu merupakan tempat. Nah, ini juga sama pentingnya karena nantinya hewan itu memilih lokasi untuk aktivitas harian dengan beberapa karakteristik di mana faktor keamanan dan daya dukung bertujuan untuk hewan beraktivitas, dan hewan itu juga memerlukan pertimbangan dalam memilih lokasi
hewan itu perlu tempat untuk beraktivitas, hewan tuh juga memperhatikan tempat yang aman bagi mereka agar jauh dari predator gitu. Dan sumber daya yang keempat itu adalah air. Jadi organisme termasuk hewan yang tidak mungkin terlepas dari airnya. Jadi bagi hewan akuatik itu air merupakan lingkungannya gitu, sehingga daratan merupakan barrier atau penghalang fisiologis, ekologis maupun fisik. Nah, jadi materi tadi itu memberikan gambaran lengkap tentang ekologi hewan sebagai ilmu yang sangat penting dalam memahami hubungan kompleks antara hewan dan lingkungannya, serta peranannya dalam menjaga keseimbangan alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.